أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم خصوصا إلى شيخ ابن حجر العسقلاني وإلى شيخنا والأنبتاني وإلى مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا ولوالدينا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومرضات الرب Pamardotur Rabbi lan dadi oleh ridhone pangeran. Pamardotur Rabbi lan dadi oleh ridhone pangeran ruwiya diriwayataken apa anahu satamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ma min halakin yakunu 'alaiha al-'abdu ahabbu ila Allah ta'ala min ayyarahu sajidan yu'affir wajhahu fit turabi. Ma min halatin ora ana utawi tingkah, ma min halatin ora ana utawi keadaan yakunu kang ono alaiha iku tetep ing atase halah, alaiha iku tetep ing atase halah sapa al-abdu hamba. Sapa al-abdu hamba ahabbu iku ahabbu luwih disenengi. Iku ahabbu luwih disenengi ilallahi maring Gusti Allah taala. Ilallahi taala maring Gusti Allah taala min ayyarahu tinimbang saking yen to ningali sapa Allah. Min ayyara tinimbang saking yen to ningali sapa Allah hu ing abdun. Hu ing abdun sajidan hale sujud. Sajidan hale sujud yu'afiru kang ngosir-ngosirake sapa abdun. Yu'afiru kang ngoser-ngoserake. Ngoser-ngoser niku apa? Wajhahu ing wajahe abdun, wajhahu ing wajahe abdun fiturabi ing dalem debu, fiturabi ing dalem debu. Jadi masih lanjutan dari makalah yang ke-21, bahwasanya orang yang melaksanakan sholat itu bisa berimbas baik kepada orang yang melaksanakannya. Ada 10 hal kebaikan yang kemarin, zaidul wajhi, raupan yang bagus, kemudian hatinya juga menjadi lebih baik. Yang ketiga, membuat badan itu lebih sehat. Yang keempat, dihibur nantinya di alam barzakh sana karena memanen dari tanaman yang sudah ditanam ketika dia masih hidup di dunia. Yang kelima, turunnya rahmat. Yang keenam, dia berhak membawa yang namanya kuncinya langit. Yang ketujuh, orang yang sholat itu akan berakibat dirinya berat untuk ditimbangan amal baiknya. Yang kedelapan, wa mardhatu rabbi, akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ke-8 ya, manfaat yang didapat oleh orang yang melaksanakan sholat. Diriwayatkan
bahwasannya Kanjeng Nabi pernah bersabda, "Ma min halatin." Tidak ada keadaan sedikit pun yakunu 'alaihal 'abdu yang dilakukan oleh hamba, maksudnya hamba Allah yang beriman, ahabbu ilallahi ta'ala, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min ayyarahu sajidan yu'affiru wajhahu fit turab, dibandingkan dengan Allah ketika melihat hamba tersebut dalam keadaan sujud, yu'affiru wajhahu fit turab. Ya, orang yang sujud itu kan, kalau zaman dulu kan belum ada sajadah. Ya, orang ketika sholat ya nempel di tanah. Nah, wajahnya itu ya berada di tanah itu. Dan itu yang namanya yu'affiru wajhahu fit turab. Jadi wajahnya itu masih banyak bekas-bekas dari debu yang karena sujud itu tadi. Itu namanya yu'affiru wajhahu fit turab. Nah, maksud hadis ini itu bagaimana? Maksudnya adalah ini sebuah perbandingan saja. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hambanya yang satunya itu adalah sujud. Sujud itu berarti dia sedang melaksanakan sholat, yang satunya itu tidak melaksanakan sholat. Atau mungkin kita datangkan si A itu adalah yang sujud, B tadi yang tidak sujud, kemudian C, kemudian D, E sampai Z. Apapun pekerjaan B sampai Z tadi itu, Allah lebih mencintai apa yang dilakukan oleh si A, yaitu yang melaksanakan sholat. Itulah berarti Allah Subhanahu wa ta'ala sangat meridhoi orang yang melaksanakan sholat. Rawan meriwayatkan buin hadis sapa At-Tabrani, Imam Tabrani, wasamanul jannati wasamanul jannati lan dadi regane swarga, wasamanul jannati lan dadi regane swarga, ruya diceritakan apa anahu saat menaikkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, innal musalliya saat temene wong kang salat iku layak orang yakti ngetuk itu ya ngetuk pintu itu, iku layak orang yakti dodok sapa musolli babal maliki ing pintune zat kang ngrajani, babal maliki ing pintune zat kang ngrajani, wa annahu lan satemene kelakuan, wa annahu lan satemene kelakuan iku man utawi sapane wong, iku man utawi sapane wong iku yudim nglanggengake sapa man, iku yudim nglanggengake sapa man qor'al babi ing ngetok pintu, qor'al babi ing ngetok pintu, yusiku mongko hampir, yusiku mongko hampir apa ayyaftaha yato, apa ayyaftaha yato dibuka apa bab lahu krono man, apa ayyaftaha yato dibuka apa babul malak atau babul malik lahu krono man. Rawang riwayatkan kuwi hadis sapa Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami. Manfaat yang ke-9 dari orang yang melaksanakan sholat itu adalah wasamanu jannah. Orang tersebut berhak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena logikanya ini dikaitkan dengan hadisnya Kanjeng Nabi juga, bahwasanya innal musalliya la yaqra'u babal maliki. Orang yang melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang namu kepada Allah. Dia sudah posisi ngetok pintunya Allah gitu. Permisi bahwasanya dia melaksanakan sholat. Ya, kiasannya seperti itu menurut hadis ini. Wa annahu man yudim qur'al babi. Enggak, kalau sholat itu terus menerus bisa dilaksanakan dengan apa?
dengan mudawamah, dengan istiqomah terus menerus, bukan karena ketika susah saja, dalam sulit maupun tidak sulit itu terus melaksanakan sholat, terutama sholat wajib tadi itu, maka yushiku ayyuftahalahu, maka hampir bisa dipastikan bahwasanya babul malik tadi itu, pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti lama-lama akan terbuka. Nah, pintunya Allah ini yang dimaksud apa ya? Sama dengan babul jannah, yaitu pintu surga. Itu yang nomor 9. Wa hijabun lan dadi hijab, lan dadi aling-aling minan nari saking neraka. Minan nari saking neraka. Qala wis ngendika sapa alaihi salam kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam. As-shalatu mizanun faman awfa istawfa. As-shalatu utawi salat iku mizanun minangka timbangan. Iku mizanun timbangan faman mongko utawi sapane wong. Faman mongko utawi sapane wong iku awfa memenuhi sapa man. Iku awfa memenuhi sapa man. Istawfa mongko amrih menuhi sapa man. Faman mongko utawi sapane wong iku awfa memenuhi sapa man. Istawfa mongko amrih memenuhi sapa man. Rawahu riwayatkan bil hadis sapa al-Baihaqi lan Baihaqi ani bin Abbas saking sahabat Ibnu Abbas. Wal makna utawi artine iku as-shalatu utawi salat. Wal makna utawi maknane utawi artine iku as-shalatu utawi salat iku mizanul imani, dadi timbangane iman. Iku mizanul imani, dadi timbangane iman. Faman mongko utawi sapane wong. Faman mongko utawi sapane wong iku aufa lamun memenuhi sapa man. Iku aufa lamun memenuhi sapa man biha kelawan salat bihifdi wajibatiha. Bihifdi wajibatiha kelawan jaga pira-pira wajibe salat. Bihifdi wajibatiha kelawan jaga pira-pira wajibe salat wa mandubatiha. Wa mandubatiha lan pira-pira sunah salat. Wa mandubatiha lan pira-pira sunah salat istaufa. Istaufa mongko amrih memenuhi sapa man. Istaufa mongko amrih memenuhi sapa man ma ing barang wa'ada kang wis janji sapa Allah Gusti Allah. Wa'ada kang wis janji sapa Allah Gusti Allah bi kelawan ma. Bihi kelawan ma bayanin minal fauzi saking kebejan keberuntungan, bayanin minal fauzi saking keberuntungan. Bidaris tawabi kelawan desa pahala. Bidaris tawabi kelawan negara pahala. Wan najati lan slamet. Wan najati lan slamet min alimil iqabi saking lorone siksa. Min alimil pakai hamzah. Min alimil iqabi saking lorone siksa. Ini manfaat yang ke-10. Orang yang melaksanakan sholat itu manfaat yang bisa diambil adalah hijabun minan nar. Dia akan terhalang, dia akan dihalang-halangi atau tidak akan bisa dimasukkan ke neraka. Qala alaihi salam, sebagaimana hadis Kanjeng Nabi, as-shalatu mizan faman awfa istawfa. Sholat itu merupakan sebuah timbangan. Barang siapa yang memenuhi maka akan dipenuhi. Nah, gitu. Barang siapa sholat maka dia akan diberi pahala oleh Allah. Barang siapa yang tidak sholat ya pastinya akan diberi siksa oleh Allah. Tetapi maknanya bagaimana yang dimaksud dengan as-sholatu mizan? Bahwasanya sholat itu adalah sebuah timbangan. Ternyata maknanya adalah mizanul iman. As-sholatu mizanul iman. Sholat itu merupakan timbangan keimanan seseorang. Jadi semuanya itu bisa dilihat sebagai barometernya keimanan seseorang itu diantaranya dari sholat itu yang paling dominan. Faman awfa biha, barang siapa yang bisa memenuhi mizanul iman tadi, barang siapa yang bisa melaksanakan sholat itu tadi,
bihifdzi wajibatiha. Memenuhi itu dalam bentuk apa? Memenuhi yang dimaksud adalah bihifdzi wajibatiha, dengan selalu mengerjakan sholat yang maktubah, selalu melaksanakan sholat-sholat yang wajib, sholat 5 waktu setiap hari sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Wa mandubatiha, tidak hanya sholat wajib, tidak hanya sholat maktubah, akan tetapi ternyata juga termasuk sholat-sholat sunnah, baik itu sholat yang hukumnya sunnah muakkad maupun sholat yang hukumnya hanya sunnah saja. Jadi ada sholat yang sunnah muakkadah, ada yang sholat itu sunnah. Nah, jadi yang dimaksud dengan istaufa atau aufa, memenuhi kewajiban Allah, itu ternyata tidak hanya melaksanakan sholat maktubah saja, akan tetapi juga melaksanakan sholat-sholat yang sunnah. Istaufa, maka yang didapat itu adalah Allah akan memenuhi janjinya, akan memenuhi janjinya. Berupa apa? Minal fauzi, orang tersebut akan dinaungi keberuntungan. Orang tersebut akan dinaungi dengan yang namanya al-fauz, kemenangan. Bidaris sawa, kemenangannya berupa apa? Diperjelas lagi, bidaris sawa, dia akan mendapatkan pahala yang melimpah, yang tidak bisa diukur. Wan najati, dan juga keselamatan. Wan najati, dan juga keselamatan. Itu yang didapat oleh orang yang rajin melaksanakan sholat maktubah dan juga menjaga atau membiasakan sholat sunnah. Juga min alimil iqad, dia terhindar dari yang namanya siksaan Allah yang sangat pedih, yang sangat berat, yang sangat sakit. Nah, itulah 10 hal manfaat yang bisa diambil oleh orang yang bisa menjaga sholatnya. Tetapi apakah sholat itu tidak ada batasan-batasannya? Artinya hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja atau bagaimana? Di Al-Ma'un kan sudah dinas oleh Allah bahwasanya fawailul lil musallin, justru orang yang sholat itu oleh Allah dikatakan celaka, karena celakanya orang yang sholat itu alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang ketika melaksanakan sholat itu hanya sahun, terus pokoknya sholat dulu. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, makanya kita berusaha, terpaksa ya bagaimanapun ya harus kita paksa melaksanakan sholat, tetapi harus kita latih untuk menjadi sholat yang lebih berkualitas, untuk supaya sholat yang kita laksanakan itu betul-betul memang sebuah kebutuhan bagi kita, bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi lama-lama adalah sebagai sebuah kebutuhan. Kalau yang namanya butuh itu kalau nggak dilaksanakan berarti kan ya pasti ada yang kurang, pasti ada yang nggak pas. Nah, itulah 10 manfaat yang bisa didapat oleh orang yang melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.